Baik, selanjutnya babu majaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya nih, cara atau gaya duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di gaya duduknya Rasul. Kira-kira Rasul kalau duduk bagaimana? Hah? Kayak kita gini, bersila? Nah, boleh jadi. Atau Rasul menjulurkan kaki? Nah, syuf, kita lihat. Ya, kita lihat. Yang ada dalam kitab Asyama'il al-Muhammadiyah. Pertama, hadis dari Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa. Jadi dari Qailah binti Makhramah ini, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi di masjid, duduknya model qurfusa. Ada yang menyebut kurfasa, ada yang menyebutnya kurfusa bidhammi fa. Duduk kurfusa tuh kayak gimana? Lanjutan dari hadis ini, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhasyi' fil jilsah ur'idtu minal faraq. Ya. Ketika saya ngelihat Rasul lagi duduk kurfusa itu, ya, khusyuk Rasul duduknya itu, saya sampai sungkan gitu. Saya sampai takut karena wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk kurfusa itu. Kira-kira kurfusa seperti apa? Gimana nyantainnya ini? Jadi kurfusa itu duduk, ada dua, kata para ulama ada dua. Modelan pertama model seperti duduk tahiyat. Kemudian setelah itu tangannya ini keduanya disilangkan di bawah ketiak, kemudian dibungkukkan hingga nempel ke paha. Ya, jadi duduk tahiyat, saya contohin ya. Ini kurfusa model yang satu, kata ulama. Jadi duduknya kayak duduk tahiyat, terus kemudian tangannya ditaruh di bawah ketiak, disilangkan, kemudian setelah itu membungkuk. Nah, ini namanya duduk kurfusa. Ini modelan satu nih. Jadi Rasul duduknya begini. Kelihatan di masjid kelihatan sama salah satu yang melihat ya, dari sahabiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Qailah ya, binti Makhramah. Yang kedua, kurfusa juga bisa seperti ini. Jadi duduk, ya, kaki disilangkan, terus tangan ini membekap. Nah, ini juga disebutnya kurfusa. Jadi ini juga disebut kurfusa model 2. Yang model pertama modelan tadi, modelan tahiyat. Rasul terlihat sedang duduk seperti ya. Baik. Ada yang sering duduk modelan pertama tadi? Atau modelan kedua? Kalau yang kedua kayaknya banyak ya. Banyak. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terlihat sedang duduknya jilsah kurfusa atau sebagian nyebutnya kurfasa. Ya. Nah, seperti itu. Ada yang begini, ya, ada yang kayak tadi itu. Meluk apa itu? Meluk dengkul ya. Lututnya nempel ke dada. Ya. Wah, kata. Nah, kurfusa ini ya, bisa juga
disebut ihtiba. Ya, sama tuh, huruf fuso atau ihtiba. Cuman ihtiba ini lebih cenderung ke modelan yang kedua. Ihtiba itu. Jadi modelan yang meluk apa tadi? Lutut ya. Nah, itu juga disebut ihtiba. Nah, kayak Bapak tuh, ya begitu. Ya. Hanya saja nanti ada di hadis yang ketiga nanti. Ya. Diriwayatkan an Rubaih ibni Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba biyadaihi. Nah, ini sama nih. Keterangan dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi duduk di masjid, duduknya itu ihtaba biyadaihi. Jadi ihtaba kayak tadi tuh, meluk. Nah, Rasul sering duduk seperti itu. Nah, baik. Nah, hanya saja nanti ada beberapa pendapat ulama ya, yang menyatakan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ihtiba ini dilarang. Ya. Fi salatil jumu'ati, ketika al-imam yakhtub, ketika imam lagi khutbah, kita sebisa mungkin tidak duduk ihtiba. Ini dikhususkan ketika pelaksanaan sholat Jumat dan imam sedang khutbah. Nanti ma'akhtilafil ara, ya, dengan banyak ikhtilaf dalam pendapat gitu. Tapi pendapat ulama ada yang menyatakan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Muhtabin, jilsah muhtab itu ya ihtiba tadi. Ketika sedang khatib ini naik mimbar, tidak diperkenankan untuk duduk ihtiba tadi. Nah, kalau di luar itu ya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kenapa? Kok nggak boleh sih saat kita sedang mendengarkan khutbah Jumat terus kita duduk ihtiba seperti itu? Yang pertama, alasan ulama, satu, kemungkinan aurat bisa kelihatan sama khotibnya. Karena duduk tadi kan punya potensi ya, baju tersingkap gitu. Nggak kayak kita, mungkin kalau sekarang itu kan kita masih pakai daleman, masih ada ya, masih ada celana apa nyebutnya, pangsi, celana sedengkul gitu ya. Atau kita pakai celana modelan biasa. Kalau dulu kan pakaiannya bisa komis, bisa hullah gitu. Yang kalau dia duduk ihtiba, boleh jadi itu ya, kebuka. Nah, jadi itu pertama seperti itu. Kemungkinan imamnya bisa ngelihat atau khatibnya bisa ngelihat aurat makmumnya. Yang kedua, kalau udah duduk ihtiba itu enak betul. Potensi ngantuknya besar. Jadi bisa nyenyak tuh. Atau kejengkang aja pokoknya. Nah, jadi itu ada beberapa alasan diantara kok nggak boleh ihtiba. Tapi ala kulli hal ada hadis ya, dengan riwayat yang dhaif kata para ulama, di mana tidak boleh duduk ihtiba fal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah atau naik ke atas mimbar. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk ihtiba tapi dengan rida. Jadi dengan rida. Rida itu kan pakaian bagian atas. Kadang-kadang diikat tuh lututnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah duduk ihtiba tapi nggak meluk dengan tangan, diikat dari dari bawah pundak sampai ke depan kaki itu. Jadi kayak orang ihtiba itu kan kayak apa namanya ya, kayak orang nyender gitu. Tapi nggak ada tembok di belakangnya, maka diikat dengan rida itu. Ada riwayat yang seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ihtiba. Baik. Terus hadis selanjutnya masih hadis tentang duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abbad
bin Tamim an ammihi, dari pamannya. Pamannya Abbad bin Tamim ini tercatat namanya Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim ini nggak asing ya di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zaid inilah yang mimpi apa namanya itu, redaksi azan. Jadi yang mimpi redaksi azan itu bukannya Bilal bin Rabah, tapi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Zaid. Habis mimpi dia cerita sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata Rasul, kalau gitu Abdullah ajarin Bilal, biar Bilal yang azan. Nah, ini beliau yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi, bahwasannya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi. Mustalqiyan itu tidur terlentang ya, mustalqiyan di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, terus menjadikan satu kakinya di atas kakinya yang lain. Jadi kakinya itu di atas, numpuk di atas kakinya yang lain. Jadi kata Abdullah ibnu Zaid bin Asim, saya pernah ngelihat Rasul tiduran di masjid telentang, sementara kakinya di atas kaki yang satunya lagi. Ya, pahakan. Gimana kira-kira itu? Bukannya kaki lurus ya, tapi kakinya nempuk. Saya contohin lagi. Di mustalqiyan tuh kayak gini. Tidur, kaki nempuk. Yang satu di atas sih. Nah, ini bukannya begini, kalau di atas seperti, tapi posisinya. Ini namanya mustalqiyan. Harus dicontohin ya Pak, biar jelas. Bismillah. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, kakinya naik di atas kaki yang lain. Jadi Rasul pernah seperti itu di masjid. Nah, itu lumrah dilakukan ya. Bahkan sampai sekarang kita juga seneng modelan kayak begitu tuh. Kenapa? Mengistirahatkan posisi badan. Ya, enak rasanya. Tapi posisi ini bukan kebiasaan yang layak untuk dilakukan di tengah-tengah majelis misalnya, enggak. Ya. Tapi ini dilakukan di masjid saat sepi. Jadi bukan gara-gara Rasul pernah begitu majelis talim dia tiduran tuh. Jangan. Saya ngikut Rasul, tar dulu, lihat dulu kayak gimana tuh posisinya gitu. Jadi itu Rasul saat masjid sedang sepi, cuman buat ngerebahin, mengistirahatkan badan. Ini kan kesaksian dari Abdullah kan. Ya. Saya pernah ngeliat begitu maksudnya. Dia pernah nyaksiin Rasulullah mustalqiyan fil masjidi, kata Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya. Jadi nggak masalah ya kalau kita ngelakuin di masjid atau misalnya di luar masjid pun, di rumah dengan keluarga-keluarga dekat, selama catatannya auratnya tidak kemana-mana, auratnya terjaga ya. Jadi itu poinnya itu. Silahkan mustalqiyan, kita niatkan mau ittibaan li Rasulillah, mengikutin Rasul lah gitu. Silahkan saja ya, silahkan saja. Tapi pastikan auratnya nggak kemana-mana. Jadi Rasul pernah mustalqiyan. Ini diantara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana cara duduknya Rasul. Tentu saja belum mencakup semuanya, karena nanti dalam riwayat lain misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan tarobu. Tarobu itu kayak kita sekarang nih, bersila. Ya. Rasul pernah duduk bersila. Nah, ini hanya sebagian saja yang dikutip oleh Imam Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar. Jadi Rasul pernah duduknya jilsata kurfuso ya, tadi ya, yang modelannya ada dua tuh, kurfuso yang seperti ini,
atau kurfuso yang sambil meluk lutut. Nah, itu Rasul pernah seperti itu. Rasul juga pernah pakai rida, pernah pakai apa tadi, selendang bagian atas itu panjang terus diikat dari bawah pundak terus sampai ke depan dengkulnya tuh. Ya. Oh, udah kalau gitu bisa duduk berjam-jam tuh, enak itu. Ya, kurfuso. Ihtiba juga sama. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Asim pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur telentang sambil kakinya ada di atas satu kaki yang lain. Boleh kita ngikut ya? Tentu saja boleh. Tidak jadi masalah selama kita memastikan bahwa auratnya tidak terlihat terumbar kemana-mana, gitu ya. Nah, untuk masalah ihtiba tadi satu poin, ketika salat Jumat hindari duduk ihtiba saat khatib sedang naik ke atas mimbar sampai selesai. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitulah kurang lebih ya 3 bab ya, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memakai tudung kepala, penutup kepala ya, untuk menghindari minyak yang terlalu banyak tadi ya. Terus juga bagaimana cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah khazanah pengetahuan kita, menjadikan kita lebih kenal dengan karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti atas nama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dilakukan nggak sekedar formalitas saja, tapi insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.